lebih baru lagi, vape-nya di hidung, sama kayak inhaler. Itu nggak boleh Pak Ustaz? Permasalahannya di vape itu, terlepas daripada dia mau dikatakan tidak masuk, sebenarnya dia itu mirip dengan rokok kan. Iya. Dia tetap ada mudaratnya, kan gitu. Dan kita tidak bisa pungkiri mudarat. Kalau pernah gini, sebagai contoh ya, ada satu orang syekh di Jeddah, waktu bahas masalah rokok ya, mungkin ini rentetan sekarang dengan teknologi canggih, vape dan yang lain-lainnya gitu. Nah pernah ada satu orang syekh, kalau kita tuh sekarang ustadz atau kiai lah, lagi ngajar di masjid di Jeddah, terus dia membahas ayat yang lain berhubungan dengan masalah yang digunakan oleh ulama tentang pengharaman rokok, yaitu dan Allah menghalalkan yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Allah apa namanya ayatnya itu, dan Allah menghalalkan yang thayyibat, yang baik-baik, dan Allah mengharamkan yang khaba'ith, yang buruk-buruk. Nah, pada saat dia menyampaikan itu, dia memberikan contoh salah satu dia rokok. Di situ rupanya ada satu guru SD atau SMP gitu, dia merokok udah sekian tahun. Dia langsung protes, dia mengatakan, Syekh, Anda mengatakan tadi rokok itu khaba'ith, sesuatu yang buruk. Tapi saya bertahun-tahun merokok, saya nggak anggap itu buruk. Ini masih ada di kantong saya merokok, saya oke-oke saja gitu. Saya nggak sakit, nggak apa gitu. Kata syekhnya, kau yakin kau anggap itu baik? Dia bilang, iya, oke. Begini saya kasih saran, kalau kau anggap itu baik, sekarang kamu pulang, beli rokok yang banyak. Berikan ke istrimu, berikan juga ke anakmu. Kalau pulang anak bayimu juga rokokin. Guru itu karena cerdas, dia sudah paham. Saya sudah tahu kenapa haram sekarang. Dia keluarin lalu dibuang sama dia. Kalau baik pasti semua orang bisa. Kenapa di bandara harus disiapin ruangan khusus rokok? Ya udah dia sama-sama dari situ saling isap rokoknya gitu kan. Nggak boleh kesemuanya. Kenapa di pesawat tidak boleh? Kenapa ini? Kenapa banyak sekali? Kenapa perokok pasif justru yang orang di sebelah yang terganggu itu malah lebih berbahaya bagi dia, dan segala macam hal yang sudah banyak penelitian membuktikan itu. Itu supaya membuktikan kalau itu memang tidak baik. Oke. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau mimpi basah pas tidur siang hari Pak Ustadz, membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Karena itu tidak disengaja. Nggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, onani, dia biologis, itu pendapat yang paling kuat batal. Batal ya Pak Ustadz ya. Kalau nggak sengaja lihat konten, nggak sengaja nih, sudah jelas nih, nggak sengaja lihat konten seksi Pak Ustadz. Untuk apa gitu? Scroll Pak Ustadz, pas scroll. Untuk apa? Ketemu. Makanya dari awal sebelum scroll, tulis tujuannya. Kan bisa tuh tujuannya, ceramah Ustadz Khalid bahasa lama, kan gitu. Nggak usah sengaja cewek seksinya, pastilah keluar gitu kan. Jadi mas sudah dari situ. Pencariannya harus ada ini ya Pak Ustadz ya. Kan dari awal begitu buka pencarian dulu, jadi yang keluar yang benar. Astagfirullah, tapi nonton. Kalau berdarah Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Enggak masalah. Iya, karena dia keluar kan. Perawatan.